tadi alhamdulillah datang disambut dengan hangat. Kemudian Pak Presiden menyampaikan sosialisasi mengenai Indonesia Emas 2045, kemudian juga memberitahu informasi terkait pembangunan IKN. Yang seperti kita ketahui kan ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, dan itu Bapak juga tadi memberitahu mengenai infrastrukturnya, desain-desainnya yang tentunya sangat milenial sekali ya, benar-benar modern. Pak Jokowi itu tadi cerita mengenai pentingnya mendorong pariwisata di Indonesia. Jadi karena kami ini kebetulan berasal dari 34 provinsi di Indonesia, sehingga kami para putri dari setiap provinsi didorong untuk lebih mempromosikan lagi, menceritakan kembali mengenai titik-titik pariwisata yang ada di provinsi kami masing-masing. Iya, tentunya untuk generasi muda, saya berharap semuanya dapat menguasai digital, karena bagaimanapun masa semakin berjalan, globalisasi terus masuk ke Indonesia, dan harapannya seluruh generasi muda dapat menyesuaikan diri dan juga melek sains, namun tidak tercabut dari akar dan budaya Indonesia tentunya. Saya sangat bersyukur mendapatkan kesempatan ini, dan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Widodo, telah memberi kesempatan dan waktunya untuk bertemu dengan Bapak hari ini. Rasanya, luar biasa sekali ya. Saya tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa saya bisa bertemu dengan Bapak Presiden kita. Dan saya sangat bersyukur dan berdoa terus agar Bapak Presiden akan terus sehat, akan selalu sehat dan terus maju untuk rakyat Indonesia. Seneng banget ini, walaupun dulu saya sering kesini, tapi kan dulu kan sering kesininya itu karena nari ya. Tapi sekarang tuh saya sebagai putri dan diberikan kesempatan untuk berbicara sama Bapak. Dan benar-benar Bapak tuh rendah hati banget, dia mau mendengar apa yang mau kita sampaikan dengan sabar, dan terutama kan saya adalah dari Provinsi Maluku ya, benar-benar banyak banget kayak titipan pesan dari Maluku kalau tentang pembangunan di Maluku gitu, pemerataan di Maluku. Jadi saya bisa menyampaikan aspirasi Maluku sama Bapak itu kayak keberhasilan yang luar biasa banget dalam hidupan saya. Jadi kayak the greatest achievement sih in my life. Perasaannya istimewa banget karena pertama kali bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo, dan beliau sangat ramah, menjamu kami dengan sangat baik. Dan tadi ada sesi diskusi tentang bagaimana apa yang dapat kita lakukan sebagai finalis Putri Indonesia, juga apa yang dapat kita suarakan kepada masyarakat tentang isu-isu yang dapat kita bagikan ya tentunya. Dan ini sangat penting karena supaya memajukan dari sisi ekonomi dan pariwisata. Tentunya juga sebagai finalis Putri Indonesia sendiri, ini adalah kesempatan kita sebagai platform yang memiliki wadah untuk menjadi inspirasi banyak orang. Saya yakin ke depannya para finalis yang ada di sini dan putri-putri selanjutnya juga dapat melakukan tugasnya lebih baik. Karena ketika kita sudah mendapat informasi dari sumber yang sangat tepat ya, pastinya hasilnya juga sangat luar biasa untuk pembangunan Indonesia ke depannya. Dari segi ekonomi sendiri, dan juga tadi kita disebutkan bahwa harapannya ke depan tidak hanya di Jawa sentris, tapi kita bisa Indonesia sentris. Jadi segala sesuatunya bisa menyebar luas. Saya sendiri perwakilan DKI, tapi sangat bangga jika Indonesia harus pindah ibu kota ke Provinsi Kalimantan. Itu adalah kesempatan besar juga, karena DKI Jakarta sendiri punya banyak potensi yang mungkin belum terlihat. Karena juga sebagai pusat pemerintahan, mungkin saat kedepannya akan memiliki banyak potensi baru dari segi infrastruktur dan lain-lainnya. Kesempatan ini merupakan kesempatan berharga dalam hidup saya pastinya, karena ini kali pertama saya untuk hadir di hadapan Bapak Presiden dan berbicara dan bertukar pikiran tentunya untuk masukan dan kritik dan saran saya terhadap ibu kota baru. Saya sangat mendukung pastinya, karena pasti ada sisi positif dan negatif dan pro dan kontra, tapi menurut saya apapun keputusan dari Bapak Presiden adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Karena dapat dilihat dari Provinsi Aceh sendiri, tentunya infrastruktur yang ada di Aceh sangat-sangat mengalami kemajuan. Tentunya yang ada di Aceh saat ini adalah tol. Nah, semoga harapan ke depannya tidak hanya satu provinsi aja yang dapat dimajukan, melainkan seluruh provinsi yang ada di Indonesia dapat maju dan pemerataan ekonomi tentunya, sesuai dengan harapan Bapak Presiden juga. Hari ini pertama kalinya seumur hidup saya dapat kesempatan untuk ketemu Pak Presiden. Hari ini dalam rangka perkenalan antara para putri Indonesia sebagai generasi muda, sebagai perempuan berdaya dengan Bapak Presiden, dalam rangka untuk bersinergi agar kedepannya kita bisa menyuarakan
program-program kerja pemerintah dan mendukung pembangunan Indonesia. Jadi kedepannya saya harap dengan adanya ibu kota negara baru ini, Nusantara, semoga betul adanya pemerataan ekonomi, pemerataan pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya di Jakarta atau di Nusantara kedepannya, tapi menjadi simbol pemerataan, pembangunan dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Dan semoga kedepannya tentu dengan adanya rencana Green Energy, Green City, so it's an environmentally friendly city, semoga bisa menjadi kota panutan untuk pembangunan dan juga pelangsungan kota-kota yang ada ya sudah ada di Indonesia. Jadi menjadi kota panutan lah, seperti itu. Setelah mendengarkan secara langsung dari Bapak tentang program IKN, yaitu adalah Ibu Kota Negara Nusantara, itu sangat membuat saya bangga dan juga bahagia, karena tentunya ini merupakan tolak ukur menunjukkan bahwa Indonesia sudah bisa menunjukkan kepada dunia kita adalah negara yang siap untuk dikatakan negara maju, tidak hanya negara berkembang. Di situ merupakan salah satu tolak ukur juga bagaimana kita Indonesia berusaha melakukan pemerataan untuk masyarakatnya tidak hanya terfokus hanya di Jawa saja seperti yang selalu Bapak sampaikan. Dan disitulah saya juga percaya Indonesia akan semakin berkembang, seluruh masyarakatnya juga akan semakin maju, mendapatkan motivasi dan juga inspirasi untuk melakukan yang terbaik dari jati diri mereka untuk memberikannya. Baik, ini adalah pertemuan kedua kali saya sebagai Putri Indonesia 2022, sebelumnya sebagai Putri Indonesia Bali 2022, di mana saya bertemu Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, di Bogor. Dan of course saya sangat senang sekali bisa bertemu Bapak Presiden dan mengucapkan semua message saya yang akan saya sampaikan nanti di kancah internasional. Ada pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden? Tentunya kita banyak berbicara tentang G20 dan juga tentang Bali's tourism, bagaimana kita bisa mengembangkan Indonesia setelah masa pandemi yang sangat mengganggu ekonomi kita, dan juga banyak sekali tentang sustainable energy dan juga kesehatan. Dan Bapak selalu bilang untuk mempromosikan bangsa kita sebaik mungkin. Ya. Untuk perempuan-perempuan Indonesia, saya selalu ingin mengatakan untuk lebih percaya diri, karena kita bisa. Kita tidak usah melihat laki-laki atau yang lainnya dan tidak usah merasa bahwa kita kecil, karena itu sangat penting untuk perkembangan bangsa kita kalau kita ingin Indonesia Emas 2045.